الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah sholat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran usai membaca surah Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Dan semua surah maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surah-surah pendek seperti yang ada pada Juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang, dan ada juga yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Misalnya adalah momen di bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Surah atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat dibaca sholat subuh? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca surah Qaf ayat 10. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau lalu melanjutkan membaca surah Qaf sampai ayat ke-10 saja, lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Apa keutamaannya? Isi surah Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya, supaya kita selalu ingat kepada Allah bahwasannya akan ada hari berbangkit di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Amr bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh membaca surah At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam Quran surah At-Takwir ini
juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surah ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasannya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi kegoncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Lalu apa keutamaan membaca surah At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kekhusyuan dalam sholat, bahwasannya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk itu disarankan untuk kita semua, bacalah doa surah ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah sahabat yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.